Om Swastiastu. Kepada anak-anak semua, selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk anak-anak semua, untuk kali ini pembelajaran agama Hindu, kita akan membahas mengenai Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, anak-anak, kalian pasti sering mendengar dan mengucapkan kata hukum. Tetapi jika ditanya, kalian pasti belum tahu apa sih artinya hukum Hindu itu, atau sederhananya apa sih hukum itu. Nah, baik ya. Untuk kita hari ini, tujuan pembelajaran dari hukum Hindu itu adalah agar kalian memahami yang namanya ajaran Weda, terutama sumber hukum Hindu. Artinya, jika kalian sudah tahu, tentunya akan membentuk karakter kalian dan juga ilmu yang didapat bisa diamalkan di masyarakat dan berguna untuk kehidupan kalian. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kembali tentang apakah yang dimaksud dengan hukum. Nah, hukum Hindu terutama ya. Namun sebelum kita membahas secara utuh tentang hukum Hindu, alangkah baiknya kita membahas mengenai apa sih yang disebut dengan hukum. Seperti yang dibilang, kita bisa mengucapkan namun kita belum tahu apa sih yang dimaksud dengan hukum itu sendiri. Hukum Hindu terdiri dari dua suku kata, yaitu hukum dan Hindu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum bisa berarti peraturan, patokan, dan keputusan. Sedangkan Hindu yaitu salah satu agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Dharma. Nah, terkait perkembangan hukum Hindu itu ada beberapa maharshi sebagai pencetusnya. Nah, nama-nama resi tersebut bisa kalian lihat di layar video tersebut. Itu adalah para resi yang mencetuskan. Dalam hukum Hindu ternyata juga ada alirannya. Adapun aliran dalam hukum Hindu yaitu aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya itu sendiri, aliran Mitaksara oleh Wijenaneswara. Yang ketiga ada aliran Dayabhaga oleh Jimutawahana. Perkembangan berikutnya ternyata hanya ada dua aliran hukum Hindu yang masih bisa eksis, yaitu Yajnavalkya dan Wijenaneswara, sehingga perkembangannya sangat pesat dari Burma, Muang Thai sampai dengan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengaruh hukum Hindu nampak jelas pada saat zaman Kerajaan Majapahit, di mana hukum Hindu ini dijadikan sumber ajaran Dharma di seluruh pelosok wilayah kekuasaan Majapahit dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Manfaat mempelajari hukum Hindu yaitu hukum Hindu bersifat positif, berlaku terbatas, yaitu masih di bawah Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Yang ketiga ada paham dengan perbedaan hukum adat dan hukum Hindu. Yang keempat membedakan hukum adat dan hukum adat Hindu itu sendiri. Adapun sumber hukum Hindu itu adalah kitab suci Weda. Ada di antara Sruti dan Smriti. Nah, di antara kesemuanya tersebut, kitab Kalpa dikatakan paling kental dengan sumber hukum Hindunya. Disebut dengan Dharma Sastra.
Selanjutnya ada 5 bidang sumber hukum Hindu menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama ada sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Yang kedua ada sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Yang ketiga sumber hukum dalam arti formal. Yang keempat sumber hukum dalam arti filsafat. Dan yang terakhir sumber hukum menurut Weda itu sendiri. Nah, anak-anak, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ingat, hukum Hindu itu adalah aturan yang mengikat umat Hindu dalam kehidupannya. Dan sumber utama hukum Hindu itu adalah kitab suci Weda. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.